Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa khatimin nasallallahu nasiril haqq wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazzi wasati fi lisani wahdi bihi qalbi bi jahannam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Amma ba'du, saya hormati dan saya muliakan para segenap jamaah majelis Salatul Qadar, khusus kepada guru kita pimpinan majelis Salatul Qadar dan puji juga sepuhan kita Abah Haji Edi juga para sepuhan yang mungkin berhalangan hadir hari ini. Berdoakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin. Allah berikan kepada umur sehat dan Amin. mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak, jemaah sekalian yang duduk di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan duduknya kita di sini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kita menjadi soleh dan solehan, dan mudah-mudahan kalau kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyaallah, hadirin rahimakumullah. Sebelum kita memasuki kajian, saya kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada segenap guru-guru kita, baik yang telah mendahului kita ataupun yang masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala fi dzikri وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني بنفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا أي بطاعتي تقربت إليه ذراعا أي برحمتي وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Malam hari ini masih seputar pembahasan keutamaan zikir.
keutamaan zikir, yang mana pada minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa zikir ini adalah termasuk daripada perintah Allah yang paling mulia, yang paling agung, dan juga salah satu dari media yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu zikir. Dan juga zikir ini adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara, metode agar hidup kita tenang. Ya. Sebab ketenangan bukan karena banyak harta, ketenangan bukan tingginya jabatan. Banyak di luar sana orang yang hartanya melimpah, hidupnya gak tenang. Banyak orang yang jabatannya tinggi, hidupnya gak tenang. Untuk apa semua itu kalau gak bikin tenang kita di dunia? Benar gak? Kita hidup di dunia ini butuh ketenangan, ketentraman. Itu yang mahal, yang tidak bisa dibeli dengan dunia seisi. Apakah bisa? Ketenangan, ketentraman di dalam hati hanya bisa diperoleh yaitu dengan cara berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak harta, hidup kita akan tenang jika kita ingat kepada Allah. Ingat bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Mau hilang seberapapun, kita akan tetap tenang. Ya. Karena kita sadar, kita ingat bahwa semuanya itu hanya titipan Allah. Jadi hidup tenang, gitu. Dan orang enggak ingat sama Allah, merasanya apa? Merasa itu harta hasil kita, usaha kita, milik kita. Benar nggak? Jadi merasa kehilangan. Tapi kalau kitanya ingat sama Allah, sadar, oh harta yang saya kumpulkan, harta yang saya usahakan, semua ini hanya titipan Allah. Mau hilang, ya itu memang hanya titipan. Jadi hidup tenang, nggak ada pusing, nggak ada ruwet. Nah jadi ketenangan ini nggak ada cara lagi, ya, hanya melalui zikir, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala. Jadi ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ucapan Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Jadi Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka akan baik. Tapi justru kalau kita berprasangka yang tidak baik, ya itu yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi usahakan jangan sampai kita berprasangka yang tidak baik atau berprasangka yang buruk kepada Allah. Beradilnya Allah. Saya rajin sholat, tapi rezeki seret. Tetangga saya yang sholatnya setahun sekali, coba Idul Fitri, rezekinya melimpah. Ya. Nah, kita berpikir seperti itu kan? Benar ya? Saya mau udah rajin sholat, tapi rezeki begini-begini aja. Ya, itu tetangga saya yang sholatnya setahun sekali, ngaji kan pernah, tapi rezekinya lancar aja, ekonominya lancar. Jadi jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah.
Kalau kita sholat udah dijalankan, puasa dijalankan, ya ngaji ya ikut ngaji, tapi rezeki ya segitu-gitu aja. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Karena di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jadi kata Nabi, kalau Allah cinta sama satu hamba, Allah akan uji dia. Ya. Jadi Allah bakal uji, ya, kasih ujian sama Allah. Kalau Allah sudah cinta, ya, gitu. Kita dikasih ujian berupa apa? Susah ekonomi, sholat malam kita jalankan, ngaji kita jalankan, puasa kita jalankan, tapi itu susah. Itu pertanda cinta Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya ya kalau kita banyak rezeki, ya siapa tahu kita kan lupa sama Allah kalau banyak rezeki, benar kan? Sibuk ya dengan harta kita, benar kan? Ya. Jadi Allah atur sedemikian rupa ya rezeki kita seperti itu aja, supaya kita selalu istiqomah di dalam ibadah, ya, sibuk sama materi dunia. Ya. Tetangga saya Pak Ustaz pernah sholat Ustaz sekali, rezekinya melimpah, hanya hartanya banyak. Itu namanya istidraj. Ya, supaya apa? Supaya dia bertambah jauh dari Allah, tambah lupa dari Allah. Jadi jangan iri, jangan sirik, jangan dengki sama teman atau tetangga atau orang lain yang hartanya lebih banyak dari kita. Ya, walaupun dia nggak pernah sholat tapi rezekinya banyak, jangan iri. Ya, siapa tahu itu pertanda Allah benci sama dia. Iya, bukan berarti hartanya banyak Allah cinta dia, enggak. Ya, justru itu mungkin bisa jadi tanda Allah benci. Supaya apa? Supaya dia tidak ingat sama Allah, tambah jauh dari Allah. Karena Allah bilang medali, oh enggak kayak gitu. Banyak harta tapi jauh dari Allah. Ya, apain harta banyak? Emang harta bisa nolong kita dengan ya. Yaumala yang mau malun wala banyak. Bisa nolong harta anak kita di hari kiamat, bisa nolong kita. Ya, baik. Ya. Syukur orang yang selalu ingat Allah, bersyukur, hidupnya akan tenang. Ya, gitu. Kalau hidup sulit berarti kita sedang dicoba, dan itu cobaan tersebut tanda cinta Allah kepada hamba-nya. Jadi jangan suzon, ya jangan berprasangka buruk. Oh ini berarti tandanya Allah cinta kepada saya. Ya, ujian. Itu kalau kita lulus dari ujian, ya, nilai kita bagus. Ya, ya kan? Jadi Allah tergantung prasangka hamba. Ya. Jadi usahakan jangan sampai kita berprasangka yang tidak baik, berprasangka yang buruk kepada Allah. Ya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku senantiasa bersama dia, bersama apapun tadi, selama dia mengingatku. Jadi kalau kita selama kita mengingat Allah, selama itu juga Allah mengingat kita. Ya, gitu. Makanya kata Nabi ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka bisyiddah. Ya. Dekatkan diri kalian, kenalkan diri kalian kepada Allah ketika kondisi kalian sedang lapang, sedang senang. Ya, karena kan kita kalau senang lupa sama Allah, kan? Betul. Susah baru ingat sama Allah, malu sama Allah, benar kan? Hei, senang kemana aja tuh? Yang kasih nikmat siapa? Yang kasih senang siapa? Oh, kata nanti perkenalkan dirimu, dekatkan dirimu kepada Allah ketika kondisimu senang, posisimu bahagia.
Maka kata Nabi, yang arifkan syidah, Allah akan kenal kamu ketika kamu dalam keadaan sulit. Jadi kalau bisa harus ingat tuh, dapat nikmat, ya syukuri, ya ingat sama Allah. Maka ketika dalam keadaan sulit, Allah akan mengingat kita, menolong. Kalau kita Allah berikan jalan keluar solusi. Jadi Allah akan senantiasa bersama hambanya selama si hamba itu mengingat Allah. Ya, luar biasa. Kalau kita diingat sama Allah ini sudah luar biasa. Ya, kita diingat sama guru aja udah bangga luar biasa. Ya, apalagi diingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diingat, dikenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in dzakarani fi nafsihi, dan jika si hamba tadi kata Allah mengingatku, menyebut namaku di dalam kesendirian dia, ya, di dalam dirinya, dalam kesendirian, maka kata Allah, zakartuhu fi nafsi, aku akan mengingat dia, menyebut dia di dalam diriku, dalam kesendirianku. Kata Allah Subhanahu. Ya, Allah akan senantiasa mengingat hambanya di dalam dirinya ketika si hambanya tadi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya, dalam kesendirian. Wa in dzakarani fi mala'in, dan jika si hamba tadi kata Allah mengingatku, menyebut namaku di dalam satu tempat umum atau dalam keramaian, ya, di dalam keramaian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengingatku, menyebut namaku di dalam keramaian, ya, zakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan mengingat dia, menyebut dia di depan umum, di keramaian yang mana keramaian tersebut lebih mulia dari keramaian yang dia menyebut namaku. Kalau kita kan nyebut di hadapan manusia yang lain, nyebut nama Allah di hadapan manusia. Kayak kita sekarang berjamaah, zikir berjamaah. Maka balasannya Allah akan mengingat kita, menyebut nama kita di hadapan kelompok yang lebih mulia dari manusia, yaitu di hadapan para malaikat. Artinya apa? Allah membanggakan hambanya yang senantiasa berzikir, menyebut nama Allah. Ya, Allah berkenalkan, baik malaikat, hambaku yang bernama Fulan bin Fulan, dia sedang mengingatku. Jadi diperkenalkan di hadapan para malaikat. Ini luar biasa, ya. Beruntung gitu ya, sangat beruntung Allah berikan taufik hidayah hadir di majlis ilmu, majlis di yang pernah sia-siakan ya umur kita yang pendek ini dengan meninggalkan majlis ilmu, ya, jangan sampai. Jadi Allah akan mengingat kita, ya, di hadapan kelompok yang lebih mulia dari manusia, itu di hadapan para malaikat ketika kita mengingat Allah, menyebut nama Allah di hadapan manusia. Wa in taqarraba ilayya shibran, dan jika si hamba tadi mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, shibran, sejengkal. Ya, shibran itu sejengkal. Mendekatkan diri dengan cara apa? Dengan cara taat. Termasuk zikir ini termasuk bentuk taat. Benar nggak? Zikir juga termasuk bentuk taat kita kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kemarin di dalam ayat yang kemarin minggu lalu, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nama Allah, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Benar perintah, benar kan? Kalau namanya perintah harus kita taati. Nah, berarti zikir ini termasuk taat. Kata Allah, barang siapa, dan juga jika si hamba tadi mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan taat apa itu? Berupa zikir, ya, dengan shibron, sejengkal. Artinya ini hanya bahasa perumpamaan saja. Shibron itu sedikit, ya, sedikit. Ya, kalau lebih gampangnya seminggu sekali begitu, ya, ikut majelis gitu, ya. Taqarrabtu ilaihi dira'an, maka kata Allah,
aku akan mendekatkan diri kepada dia, kepada hambaku tadi, ya, diro'an apa ya, dari ujung jari tengah sampai ke sini sikut apa namanya, hasta, sehasta. Jadi maksudnya Allah mendekatkan diri kepada hamba itu dengan cara birahmati, itu dengan rahmatnya Allah. Jadi kita ibadah sedikit tapi balasannya besar dari Allah. Itu rahmatnya Allah Subhanahu. Beruntung kita. Ya, seminggu sekali gitu kan. Jangan sia-sia. Jangan sia-sia. Rugi banget. Ya. Jadi Allah akan mendekatkan diri kepada si hamba tadi, ya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Jadi kalau pengen dapat rahmatnya Allah, harus mau dekat sama Allah dengan cara menaati perintahnya walaupun hanya sedikit. Ya. Jadi Nabi katakan apa? Allah katakan apa? Shibra, sejengkal. Sejengkal itu ibaratnya sedikit, ibadahnya taatnya hanya sedikit. Tetapi yang tahu berarti sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jangan seperti itu juga. Ya, jangan salah paham juga. Persepsi. Jangan. Kita harus lebih haus lagi dengan rahmatnya Allah. Ya, jangan merasa cukup dengan yang sedikit dari rahmatnya Allah. Harus haus kita. Ya, apa duit aja kita haus, sudah dah. Semua sama rahmatnya Allah kan haus. Ya. Baik taqarraba ilayya dira'an, dan jika si hamba tadi mendekatkan diri kepadaku dengan cara taat, ya, yaitu dira'an sehasta benar ya? Sehasta. Ya ada banyak dikit taatnya. Ya, di seminggu bukan sekali lagi ngajinya. Seminggu 3 kali gitu misalkan, ya. Taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekatkan diri kepada dia, ya, yaitu ba'an. Ba'an ini sedepak ya, bahasanya apa ya? Dari sini ke sini. Sedepak ya. Ya. Artinya rahmat Allah akan tambah besar kalau kita tambah taat. Begitu. Paham ya? Jadi semakin kita taat, maka semakin besar rahmat Allah yang akan kita dapatkan. Jadi yang sedikit, kata saya kan tadi jangan sampai tambah sedikit, sedikit aja taatnya. Jadi semakin besar taat kita kepada Allah, semakin besar juga rahmat yang akan kita dapatkan. Makanya jangan terasa cukup dengan rahmat Allah sedikit aja. Cukup ibadah seminggu sekali, sholat Jumat aja, terus sekali sholat Id aja. Kacau ya orangnya, sama paham ya, yang salah persepsi namanya. Wa in atani yamshi, dan jika si hamba tadi mendatangiku, artian mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah, dengan taat. Ya. Yamshi dalam keadaan, ya, yamshi ini jalan santai. Ya. Jalan santai yamshi. Jadi tidak terburu-buru. Ya. Waktunya ngaji oke, kan? Punya sholat oke, gas. Wajib-wajib. Ataituhu harwalatan, aku akan mendatangi dia, menyambut dia dengan cara apa? Dengan cara berlari. Artinya apa? Ya, rahmat Allah akan cepat menyambar kita. Ya, kalau kita jalannya selalu santai. Kalau tambah semangat kita taat, semangat kita ibadah, ya maka cepat lagi dapat rahmatnya Allah. Begitu aja. Ya. Kita mau cepet atau mau lambat dapat rahmat Allah? Hah? Ya, maka kalau kita pengen cepat dapat rahmat Allah, ya kita juga harus cepat di dalam taat ibadah kepada Allah. Jangan apa namanya ya, selau aja, walas aja. Walas aja, baru juga azan.
santai aja, baru juga komat, santai aja ujung-ujungnya nggak sholat saya. Santai aja setengah Iya. Santai aja baru jam 1 sholat zuhur biasanya. Baru jam setengah 2, baru jam 2. Ini apa? Kalau urusan ibadah kita mah ngegampangin, bener ya? Betul. Masalah akhirat kita ngegampangin. Kalau masalah dunia aja buru-buru, bener ya? Jadi pecat bos, bener nggak? Wah, pecat tulisan berapa ini? Ya, kiamat sumber gitu kan dosa. Ya. Ya intinya kalau kita dalam kondisi bekerja, ya kita laksanakan. Memang itu juga ibadah, kita cari nafkah. Tapi kalau sudah selesai, ya ada waktu untuk sholat, segera sholat. Jangan nyantai wae, kopi heula, sebat heula. Ya kan? Betul ya? Itu modelan kita tuh. Makanya angel dapat rahmat. Tuh ya. Karena kita menunda-nunda. Padahal Allah itu mengundang kita sholat. Hayal sholat, hayal sholat dulu. Bukan hayal falah dulu, benar nggak? Ayo sholat dulu, baru dapat kemenangan. Pengen menang kepada sholat, ya. Ya. Jadi pengen cepat dapat rahmat Allah, kita juga harus cepat-cepat melaksanakan saat ibadah kepada Allah. Jangan santai-santai saja, ya. Jadi kalau kita datangnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, santai, walaupun santai, tapi Allah tetap menyambut, gitu. Itulah saking besarnya kasih sayang. Apa gitu ya, ibadahnya santai-santai, gitu kan. Sholat zuhur jam 2, sholat asar setengah 6, gitu kan. Iya kan? Dan kadang-kadang ada kesibukan tadi, ya kan? Kerja, ya. Jangan sampai, yang penting jangan sampai pekerjaan itu menjadikan alasan kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Nah, salah juga seperti itu. Ustaz kerjakan cari nafkah juga wajib. Iya, betul, benar sekali. Ya. Tapi tetap yang namanya kewajiban kita kepada Allah harus tetap dilaksanakan, yaitu sholat. Kalau pulang dari pabrik misalnya keluar jam 5, ya buru-buru, jangan keheula, kewae, sebat heula, buru maghrib yang ada. Ya, zaman akhir aja Ustaz asar sama maghrib. Karena ilmunya, ya. Ya. Jadi itulah rahmatnya Allah begitu besar kepada hamba. Kalau kita tahu besarnya rahmat Allah, kita pasti akan cepat-cepat pengen cepat kita dapat rahmat. Karena kita banyak dosa, jadi nggak tahu akan besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan istiqomah, diberikan kekuatan di dalam menghadiri majelis ilmu, di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.